Halo teman-teman semua, salam sejahtera dan kita berjumpa lagi untuk di hari ini. Rencananya hari ini saya akan menunjukkan yaitu yang namanya resi atau ukur dalam bahasa benua. Fungsi daripada ukur atau resi adalah untuk pembungkus sarung pada yaitu anak pisau yang ada di Mandau. Nah, sebelum kita mencari resi atau ukur, saya akan mengasah mandau saya ini dulu biar tajam. Nah, kita ke sana. Ini bisa lihat. Mungkin teman-teman bingung melihat kok ada mandau yang seperti ini. Biasanya mandau ininya kan ke bawah. Nah, ini ke atas bentuknya ini. Ini dalam bahasa benua disebut dengan yaitu mendau belaluk. Nah, mendau belaluk ini kebanyakan dipakai oleh orang suku Dayak Benua yaitu untuk bekerja, selain mandau-mandau lainnya. Mandau belaluk ini tidak termasuk ke dalam golongan mandau tempilan, teman-teman. Mudah-mudahan untuk teman-teman yang menemukan mandau seperti ini tidak bingung lagi, ini namanya mandau belaluk. Mari kita asah dulu. Kira-kira tajam. Lumayan sudah tajam, teman-teman. Kita tes di balok ulin ini apa benar tajam. Teman-teman bisa lihat. Tajam sekali, teman-teman. Oke, kita lanjut mencari. Sekarang kita sudah berada di tempat dimana ada pohon resi tumbuh, yaitu untuk tempat pembungkus anak pisau pada mendau. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini yang namanya pohon resi. Ini resi atau ukur dalam bahasa benua. Sekilas kalau dilihat pohon ini dia punya pelepah seperti pinang. Nah, namun pohon resi ini bukanlah tumbuhan yang ditanam, tetapi resi adalah tumbuhan yang tumbuh di alam liar. Meskipun begitu, pohon ini bisa dibudidayakan kalau bagi kita ataupun para pembuat mandau, kalau ketemu pohon resi ada halaman luas, bisa ditanam di depan halaman rumah ataupun belakang rumah, biar nantinya untuk membuat sarung anak pisau pada mandau nggak terlalu rumit. Jadi tinggal kupas, ambil pelepahnya dan diraut. Nah, jadi yang kita ambil ini ada cabang sini. Nah, seperti ini, teman-teman lihat cabangnya.
Ini dipotong, kemudian di sini ini diiris pakai pisau ataupun mandau, dipotong di sini. Ini yang diambil, ini yang diambil, ini dibuang. Nanti ininya yang diraut pakai pisau. Nah, kemudian dijemur, kalau banyak, beberapa yang dijemur itu bisa disimpan lama, mungkin setahun 2 tahun nggak ada masalah kalau resi. Yang penting jangan kena basah. Jadi apabila setelah dijemur, yang mana yang mau kita pakai untuk membungkus anak pisau, itu kita rendam dulu di air. Nah, baru kita bungkus, kita pasang di sarung mandau. Adapun bentuk daun daripada pohon resi seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini adalah daun pohon resi. Sedangkan batangnya ini, tangkainya ini teman-teman bisa lihat, ini kalau di zaman saya kecil dulu bisa dipakai untuk pancingan. Nah, saya dulu sering memancing pakai dahannya ini. Bagus betul. Namun untuk pohon resi yang sebesar ini belum bisa dipakai, masih terlalu kecil. Yang bisa dipakai itu minimal sebesar pergelangan tangan atau sebesar betis, barulah bisa dipakai. Ini teman-teman perhatikan daunnya sekali lagi. Nah, daun resi. Nah, kalau ketemu di hutan seperti ini, inilah pohon resi. Nah, ini juga, nah, itu pohon resi atau ukor dalam bahasa Benua. Nah, cuman kalau untuk bahasa Latin ataupun bahasa Indonesia, saya kurang mengerti pohon apa namanya ini. Ya, mungkin teman-teman bisa mencari tahu sendiri apa nama sebutannya dalam bahasa Latin. Ini tebangan minggu lalu sudah diambil pelepahnya, teman-teman bisa lihat. Ini jadi pohon resi itu batangnya yang bisa diambil seperti apa besarnya. Dia harus pohonnya sudah bunyi bahasa Benua itu sudah ngami, sudah tumbuh buahnya itu. Nah, itu baru layak bisa diambil pelepahnya karena sudah dianggap tua dan pas ukurannya. Nah, buah pohon resi ini seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah, ini nah, bila dia sudah berbuah, dia sudah boleh ditebang pohonnya, diambil pelepahnya untuk pembungkus anak pisau pada mandau. Untuk sesi yang berikutnya nanti akan saya bawa teman-teman menebang pohon resi, kemudian cara mengambil pelepahnya sampai memanaskan di api atau menjemurnya ke matahari, biar teman-teman tahu semua, sampai memasangnya di sarung mandau tersebut. Nah, jadi buat para teman-teman pencinta mandau ataupun kolektor mandau yang ada, sebenarnya membuat mandau itu bukan hal yang mudah. Nah, ini penuh dengan sesuatu hal yang kita kerjakan, yaitu memakan waktu yang
cukup lama. Nah, ini kita berbicara masalah mandau asli, bukan mandau souvenir ataupun mandau cenderamata. Kalau mandau cenderamata dia tidak perlu memakai resi. Yang penting pembungkus pisau apa aja bisa diambil, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau kita untuk mandau yang asli, itu pasti pohon resi adalah pilihan utama. Dan mandau asli kita tidak pernah menggantinya dengan hal lain selain resi. Kemudian kalau sudah kita memakai pembungkus resi, kadang-kadang kita juga bisa menambah aksesoris lain di samping resi, tapi resi tetap ada. Kita menambah seumpamanya kulit apa di sana, ada dikasih hiasan di pembungkus anak pisau, ditambah seumpamanya kulit ular sawah, ada yang ditambah kulit biawak sedikit, atau dikasih kulit macan sedikit, macan tanah. Nah, itu untuk keindahan daripada mandau. Namun resinya tidak mungkin dihilangkan, itu pasti ada kalau untuk mandau asli. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini, yaitu menjelaskan tentang pohon resi serta bagaimana bentuk daunnya dan apa yang dipakai untuk pembungkus anak mandau, penuh dengan harapan penuh agar sekiranya ini menjadi hal yang baik bagi para teman-teman pembuat mandau ataupun para kolektor mandau serta para pengoleksi mandau yang ada, bahwa membuat mandau itu bukan hal yang mudah. Tentunya membutuhkan proses yang sangat lama, serta pengerjaannya juga kalau untuk mandau yang asli bahkan itu 1 bulan untuk 1 mandau, mungkin lebih. Karena tidak mungkin mandau asli terutama tempilan itu mengerjakannya dengan cara waktu yang begitu singkat, umpamanya 1 minggu, 10 hari baru selesai, itu tidak mungkin. Kalau nggak percaya, silakan lihat apa yang kulakukan nantinya tentang ataupun cara-cara mengerjakan mandau tempilan. Bayangkan kita mengukir gagang tanduk itu tidak mungkin 1 hari bisa kelar karena memakai pisau. Nah, dan ukiran tempilan kalau tanduk, kalau kita pakai mesin, terus terang saya juga bisa memakai alat mesin baru seperti grafir juga bisa. Namun nilai seni daripada ukirannya khas daripada nilai-nilai yang seperti mandau lama dulu tentunya mempunyai hasil yang berbeda sekali. Untuk saya mengukir gagang tanduk membutuhkan waktu paling cepat terus terang 1 minggu. Belum mencari resinya ini. Resinya ini tidak semua tempat dia ada tumbuh, bahkan kita mencari di hutan-hutan ataupun daerah bukit-bukit ataupun dataran yang ada hutan pohon-pohonnya bekas perkebunan orang, kemungkinan dalam 1 hari itu kalau kita nasib kurang bagus nggak mungkin ketemu. Ya, itu sudah memakan waktu juga. Belum kita menyulat, menyimpai mandau, belum bikin belawitnya. Jadi untuk pembuatan 1 mandau itu dipastikan, buat saya, bukan buat yang lainnya, buat saya yang merasa membuat mandau itu membutuhkan waktu 1 bulan baru jadi. Saya tidak pernah membuat mandau 1 minggu jadi
2 hari jadi, 1 hari jadi, sekian banyak, tidak pernah. Meskipun saya juga mampu melakukan itu dalam bentuk mandau cenderamata, tapi maaf, saya tidak pernah melakukan itu karena saya pada porsi yang berbeda. Apalagi saya adalah orang Dayak, itu saya kepingin menunjukkan ciri khas budaya saya, pribadi saya, dan apa yang saya lakukan selama ini. Namun ini yang saya sampaikan bukan bertujuan untuk yang lainnya. Silahkan teman-teman lain yang ingin berkarya, berseni, membuat mandau souvenir dan lain-lainnya, itu adalah hak masing-masing, nggak ada masalah. Yang namanya seni itu tidak ada batasan. Yang pasti saya adalah pada prinsipnya tetap pada pendirian saya. Oke, sampai jumpa dulu, dan mohon maaf kalau ada kata yang salah, karena yang namanya kita berbicara, kadang kita mengutarakan sesuatu belum tentu pas, walaupun maksud kita baik, tapi orang bilang lidah tak bertulang. Tapi salam semuanya.